siswa-siswi Ibu kelas 7, apa kabarnya nak? Semoga kita semua sehat-sehat. Hari ini kembali lagi kelas 7 masuk mata pelajaran PKN. Untuk mengikuti video pembelajaran Ibu ini, silakan dibuka buku paketnya. Hari ini kita mempelajari bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai materi bagian bab 1, kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari video hari ini. Yang pertama adalah mampu mensyukuri perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan di poin yang kedua, siswa-siswi Ibu mampu untuk menghargai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita masuk pada materinya. Bagian A, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau dikatakan sejarah, berarti kita diminta untuk mempelajari atau mengkaji bagaimana ini perumusan Pancasila sehingga menjadi dasar negara kita. Oke. Pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah menyerahnya Belanda kepada negara Jepang atas kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, yaitu tepat pada tahun 1942. Pendudukan militer Jepang di Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan negara Jepang dalam Perang Dunia Kedua, sehingga kepentingan Perang Jepang menjadi hal utama yang diperhatikan selama pendudukannya di negara Indonesia. Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, banyak hal yang diterapkan oleh negara Jepang. Yang pertama adalah diterapkannya gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, atau Nippon Pelindung Asia. Poin yang kedua, pemuda Indonesia banyak dikirim ke Myanmar untuk melakukan pembangunan. Dan poin yang ketiga, perempuan Indonesia dijadikan sebagai budak tentara Jepang. Banyak hal lain yang diterapkan oleh negara Jepang. Namun seiring berjalannya waktu, 3 tentara sekutu datang untuk membalaskan dendamnya kepada negara Jepang. Siapa itu 3 tentara sekutunya, Bu? Yang pertama adalah negara Amerika Serikat, yang kedua adalah negara Inggris, dan yang ketiga adalah negara Belanda. Ketiga tentara sekutu ini melakukan balas dendam kepada negara Jepang, dan keadaan Jepang pada saat itu koncar-kancir mereka untuk meminta pertolongan kepada negara lain. Dan pada saat itu negara Jepang meminta pertolongan kepada negara Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa di daerah pendudukan Jepang, termasuklah itu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menyambut baik janji kemerdekaan yang diberikan oleh negara Jepang tadi. Kenapa diberikan janji kemerdekaan, Bu? Karena keadaan Jepang tadinya yang diserang oleh 3 tentara sekutu ini meminta pertolongan kepada negara Indonesia dengan menjanjikan sebuah kemerdekaan. Kenapa diberikan sebuah janji kemerdekaan? Untuk menarik simpati negara Indonesia agar mau untuk menolong negara Indonesia, untuk menolong negara Jepang dalam mengikuti balas dendam kepada 3 tentara sekutu tadi. Nah, janji kemerdekaan tadi direalisasikanlah dengan dibentuknya sebuah badan pada tanggal 1 Maret 1945 yang bernama BPUPKI. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Koisakai. Nah, BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, dan wakil ketuanya adalah Bapak RP Suroso, dan ada anggotanya. BPUPKI ini memiliki tugasnya, yaitu
untuk merumuskan atau untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. BPUPKI dalam menjalankan tugasnya melakukan 2 kali sidang. Di sidang yang pertama, ya, ini dia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di sidang pertama ini membahas tentang dasar negara Indonesia. Sebelum kita masuk dalam sidang pertama ini, pertanyaannya sekarang, apa itu dasar negara, Bu? Dasar negara adalah sama dengan diibaratkan sebuah bangunan. Negara Indonesia kita ibaratkan seperti sebuah bangunan. Kalau sebuah bangunan itu tidak kuat fondasinya, maka tidak bisa berdiri teguh bangunan itu. Sama dengan negara Indonesia. Jika sebuah negara itu merdeka, jika tidak ada dasar negaranya, maka tidak akan mampu untuk bersaing dengan negara lain, baik itu dalam bidang pendidikan, baik itu dalam bidang perdagangan dan banyak bidang lain, maka tidak akan mampu untuk bersaing dengan negara lain. Oke, itu mengenai dasar negara. Dan kita masuk pada bagian sidang yang pertama yang dilangsungkan oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, di sidang pertama ini ada 3 tokoh negara yang menyampaikan usulannya mengenai dasar negara. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin. Bapak Muhammad Yamin menyampaikan dasar negara Indonesia merdeka itu tepat pada hari pertama dilangsungkannya sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin ini terdiri dari 5 sila. Di sila yang pertama adalah pri kebangsaan, di sila yang kedua adalah pri kemanusiaan, sila yang ketiga adalah pri ketuhanan, di sila yang keempat adalah pri kerakyatan, dan di sila yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh negara yang kedua yang menyampaikan dasar negara adalah Bapak Supomo. Bapak Supomo menyampaikan dasar negara ini pada tanggal 31 Mei 1945 di sidang yang kedua berlangsungnya hari kedua, bukan sidang kedua ya, hari kedua berlangsungnya sidang pertama BPUPKI tadi. 5 dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo, yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Kemudian tokoh negara yang ketiga yang menyampaikan usulan dasar negaranya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno ini menyampaikan dasar negara terdiri dari 5 sila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. 5 sila yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Inilah 3 tokoh negara yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Ya, ini tadi dia adalah ketua dari BPUPKI, yaitu KRT Rajiman Widioningrat. Ya. Oke, selanjutnya ini tadi dia. Menurut Bapak Muhammad Yamin, inilah dasar negara yang disampaikannya. Ini dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo. Dan ini dia yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Oke. Pada sidang BPUPKI pertama dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Nah, dari sidang BPUPKI yang pertama tadi
yang sudah dilangsungkan tadi belum mendapat kesepakatan menurut atau usulan siapa yang akan dijadikan sebagai dasar negara, karena tadi ada 3 tokoh negara yang menyampaikan usulan dasar negara. Nah, karena belum ada kesepakatan tadi, sehingga dibentuklah sebuah panitia kecil atau juga disebut dengan panitia 9. Pertanyaannya, Bu, kenapa dia disebut dengan panitia 9? Karena panitianya atau anggotanya terdiri dari 9 anggota. Nah, panitia 9 ini melakukan pertemuan atau rapat dan menghasilkan sebuah dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Oke. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang kedua dilakukan, kan? Nah, tadi Ibu katakan bahwa panitia 9 ini berhasil merumuskan sebuah dasar negara. Berhasil merumuskan sebuah dasar negara yang disebut Piagam Jakarta. Namun bunyi dari Piagam Jakarta ini terdiri dari 5 sila. Perhatikan, di sila yang pertama bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini di sila yang pertama. Sila yang kedua sesuai dengan bunyi dari isi dari Pancasila kita yang sekarang. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada masalah dalam Piagam Jakarta ini yang terdapat di sila yang pertama, yang bunyinya tadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, walaupun dikatakan bagi pemeluk-pemeluknya, namun banyak yang tidak menyetujui akan ditetapkannya dari sila pertama ini, yang berasal dari kaum non-muslim, yang pastinya dari kaum kita, kan? Tidak setuju diterapkannya bunyi dari sila pertama ini, sehingga dilakukan lagi sidang untuk membahas dari sila yang pertama ini, sehingga disepakatilah bahwa bunyi dari sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Tadi dikatakan di sini panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang kedua. Nah, setelah tadi diselesaikan panitia 9 ini berhasil menyelesaikan Piagam Jakarta tadi, dan BPUPKI melakukan sidang yang kedua. Di sidang yang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli di tahun yang sama 1945, dan berhasil di sidang yang kedua ini membentuk 3 panitia. Panitia yang pertama adalah panitia perancang undang-undang dasar. Panitia perancang undang-undang dasar ini diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Panitia yang kedua yang berhasil dirumuskan adalah panitia peta. Apa itu panitia peta, Bu? Yaitu panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Bapak Abi Kusno. Dan panitia yang ketiga adalah panitia keuangan atau perekonomian, yaitu siapa? Iya, diketuai oleh Bapak Koperasi Indonesia. Siapa Bapak Koperasi Indonesia? Iya, Bapak Muhammad Hatta. Jadi panitia keuangan dan perekonomian ini diketuai oleh Bapak Muhammad Hatta yang merupakan sebagai wakil presiden pertama dan disebut juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Oke, demikian pembelajaran atau materi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan anak didik kami sebelum mengikuti pembelajaran atau menerima video pembelajaran dari Ibu, dibacalah dulu bukunya. Kita akan bertemu minggu depan mengenai perumusan, kan? Perumusan sudah kita bahas, kan?
akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara bagian B halaman 12. Dibuka bukunya halaman 12, kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara minggu depan. Oke, sekian dari Ibu. Semoga video pembelajaran Ibu hari ini bermanfaat dan dapat diterima oleh siswa-siswi Ibu dimanapun semua berada, dapat dipahami. Dan ketika nanti ujian ulangan harian atau ujian semester atau ujian akhir semester, bisa untuk menjawab semuanya tanpa terkecuali. Oke? Demikian, salam sehat dari Ibu Horas.